Jakarta sebagai kota metropolitan adalah kota milik kita semua. Yuk kita ikuti Jakarta Kini, Jakarta Kita. Apa saja yang menjadi perhatian di kota ini? Salam jumpa, apa kabar pendengar? Kali ini kita bersama berada dalam program Jakarta Kini, Jakarta Kita yang menyoroti apa yang menjadi perhatian warga kota Jakarta saat ini. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai penerapan pembelajaran tatap muka, ya. Karena putra-putri kita ini sudah mulai ya, bagaimana kesiapan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga sekolah-sekolah DKI Jakarta, bagaimana implementasinya sejauh ini, termasuk juga bagaimana penerapan penerima peserta didik baru atau PPDB, karena praktis ya, pembelajaran sepanjang tahun 2020 hingga 2021 dilakukan secara online atau daring. Nah, kita akan berbincang dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jakarta, Dr. Agus Ramdhani, SOS MAP. Halo, selamat siang, apa kabar Pak Agus? Ya, selamat siang, apa kabar? Ya, senang sekali bisa berjumpa kita di sore hari ini dalam acara Jakarta Kini, Jakarta Kita. Kita membahas mengenai situasi dan kondisi terkini yang menjadi perhatian publik masyarakat Jakarta kali ini, Pak Agus, Pak Ramdan. Ya, kita ingin tahu juga nih, sejauh ini bagaimana persiapan atau sudah pembelajaran tatap muka yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun sebelumnya kita simak yuk, apa kata warga Jakarta mengenai penerapan pembelajaran tatap muka yang anak-anak atau putra-putri mereka sudah melakukannya atau melaksanakannya. Berikut ini kita simak dulu ya, Pak. Baik. Dia si jali-jali. Ya, murid-muridnya harus divaksin, sekolah juga guru-gurunya divaksin juga. Jadi bisa tatap muka yang baik itu antara guru dan murid. Kesehatan supaya ketat. Ya, muridnya harus vaksin dulu. Sekarang udah rendah, tapi disiplin kesehatannya gitu harus dijaga juga. Menurut saya sih murid-murid harusnya sudah divaksin semua, juga guru-gurunya, dan prokes ketat harus tetap dijalankan. Dan mungkin ada baiknya dilakukan swab berkala untuk menghindari penyebaran yang lebih luas. Terus untuk penerimaan mungkin murid-murid baru di tahun ajaran baru, di tahun depan mungkin lebih fair deh supaya jadi benar-benar berdasarkan nilai dan prestasi yang murid-murid punya. Untuk proses penerimaan siswa baru, saya sebagai orang tua agak bimbang dan bingung karena seleksi berdasarkan usia. Sebab anak saya yang bersekolah dasar di sekolah swasta tentunya memiliki usia yang jauh lebih muda dari usia anak-anak yang bersekolah di sekolah dasar negeri. Mungkin Dinas Pendidikan terkait harus berupaya mengevaluasi kembali agar proses penerimaan peserta didik baru tidak merugikan siswa-siswa yang berasal dari sekolah swasta. Ya, Pak Agus, itu tadi cuplikan sejumlah warga kota Jakarta yang diambil oleh tim Jakarta Kini, Jakarta Kita mengenai pembelajaran tatap muka dan juga PPDB. Sejauh ini kita ingin tahu sebenarnya, Pak, bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka hingga kini di Provinsi DKI Jakarta, Pak? Halo, Pak Agus? Bisa dibuka lagi? Ya, Mas Arya. Silakan. Sudah terdengar suara saya? Sudah, silakan. Ya, baik. Alhamdulillah pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini berjalan dengan lancar. Ya. Sejak tentunya 30 Agustus kemarin kita lakukan hingga saat ini kita sudah terdapat 10.429 satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran tatap muka atau sekitar 97,25%. Memang karena target kita tentunya di November ini seluruh sekolah sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Yeah. Nah, sisanya ini yang sekitar
2,5%, ya insya Allah sedang dilakukan pembinaan oleh suku dinas pendidikan di wilayah masing-masing agar tentunya semua sesuai dengan protokol kesehatan. Begitu Mas Haryo. Iya. Jadi kalau kita lihat secara prakteknya itu anak-anak nggak belajar setiap hari Pak di sekolah Pak, akan dibagi-bagi begitu ya Pak, kapan harinya di sekolah dan secara hybrid mereka juga bisa belajar secara daring begitu Pak ya? Ya betul, karena namanya pembelajaran tatap muka tetapi tetap terbatas. Ya, karena tentunya kita tetap memperhatikan masukan-masukan dari seluruh stakeholder. Ya. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari pemerhati pandemi, ya, COVID Talks dan lain-lain sebagainya, yang memberikan masukan kepada kita. Tentunya kehati-hatian Pemprov DKI, khususnya Dinas Pendidikan, agar pembelajaran tatap muka ini berjalan dengan lancar, dengan baik, tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Beberapa SOP sudah kita berikan, ya tentunya juga kerjasama dengan kesehatan, dengan dinas kesehatan dan fasilitas-fasilitas kesehatan yang terdekat, di mana di setiap sekolah dilakukan active case finding atau ACF, yang dilakukan oleh dinas kesehatan, hasilnya dilaporkan ke kita dan alhamdulillah tingkatnya masih cukup boleh dikatakan bisa terus dilanjutkan. Karena tentunya yang terpenting bagi kita adalah kesehatan dan keselamatan warga sekolah, Mas Haryo. Iya, karena saya lihat prakteknya juga ya Pak ya, cukup ketat sekali itu sekolah-sekolah itu melakukan PTM terbatas ya, karena selain guru, murid, orang tua, komite ini juga dilibatkan semua dalam sebuah diskusi yang ketika memang sudah deal oke, baru bisa dilakukan secara SOP-nya begitu Pak Dan, Pak Ramdan. Begitu ya Pak ya? Betul Mas Haryo. Jadi memang kami Pemprov DKI, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sangat hati-hati sekali. Kenapa sejak awal ditutup, hal yang paling utama kita antisipasi adalah membuka sekolah. Ya, karena kita sudah sadari sejak awal bahwa menutup sekolah itu menjadi lebih mudah dibandingkan membukanya. Iya, betul. Sehingga sejak awal ditutup, kami sudah mengajak para ahli, para stakeholder bagaimana proses pembukaannya. Dan alhamdulillah di DKI kita lakukan asesmen hingga 2 kali. Asesmen yang pertama tentunya terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana. Jadi kalau sekolah itu belum melengkapi sarana prasarana protokol kesehatan seperti ya tentunya wastafel yang harus memadai dengan jumlah murid, lalu juga memiliki hand sanitizer yang cukup, toilet yang cukup, memadai semuanya, baru kita berikan izin ya. Dan itu pun juga kita lakukan asesmen kedua, yaitu kesiapan belajar warga sekolahnya. Warga sekolah ini tidak hanya guru ya, jadi para peserta didik juga, para murid dan tentunya orang tua. Bagaimana kita berikan pelatihan agar nanti di dalam pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan secara hybrid ya, jadi guru mengajar di sekolah, di kelas, tetapi juga bisa mengajar secara bersamaan dengan anak-anak yang di rumah. Ya, jadi ini kita latih, setelah mereka siap baru boleh kita nyatakan untuk dibuka. Begitu Mas Haryo. Pak, ngomong-ngomong, ada nggak sih Pak pasca dibukanya Agustus kemarin dampak misalnya yang kena COVID dan sebagainya? Karena saya belum pernah dengar ini Pak, tapi data dari Disdik DKI gimana Pak? Apakah ada Pak yang terdampak gitu Pak? Ya, kalau dampak namanya virusnya masih ada ya Mas Haryo, kita semua tentunya sangat berhati-hati, harus tetap waspada, harus tetap prokes. Itu makanya kenapa yang menjadi kunci utama adalah izin dari orang tua. Tentunya kami juga di dinas menyiapkan sarana prasarana dan kesiapan belajar warga sekolahnya. Tetapi sepanjang yang kita lakukan, karena kami juga di setiap sekolah memiliki Satgas COVID. Lalu juga di tingkat Sudin juga punya yang memang bekerja sama dengan Sudin kesehatan di setiap wilayah. Kasus-kasus yang ada justru adalah bawaan dari rumah. Dalam artian misalnya setelah dilakukan tracing, ya justru teman sekelasnya alhamdulillah tidak ada, lalu juga mungkin guru yang kontak erat tidak ada, justru tracingnya ya hasilnya adalah dari tempat tinggal yang membawa ke sekolah. Nanti yang akhirnya yang bisa kita lakukan minimalisir, di mana dilakukan tes PCR oleh suku dinas kesehatan secara random, secara sampling kepada sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Dan hasilnya alhamdulillah sampai saat ini kita terus lakukan PTM terbatas ini secara lancar hingga hari ini.
Dan kita Iya. berharap sampai ke depan ini juga bisa kita lakukan terus pembelajaran tatap muka ini, dan tentunya dengan terbatas, dan masih kita batasi di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, Oke, di oke. Juknis yang terbaru justru Hmm. kita memilih memanjangkan waktunya, karena kan kita sudah Maksudnya turun gimana tuh? kepada level 1. Ya, jadi kita panjangkan waktunya. Yang tadinya di level SMA itu hanya 5 kali 35, saat ini kita sudah lakukan ya kali 7, jadi 7 kali 35 menit. Lalu di Oke. level SMP-nya juga demikian. Ya, tadinya Ya. 4 kali 35 menit, setelah level 1, 6 menjadi kali 35 menit. Begitu juga di SD, kita Ya. panjangkan lagi waktunya. 3 kali 35 menit, sekarang sudah menjadi 5 kali 35 menit. Begitu juga adiknya yang di PAUD. Nah, Ya. tentunya masukan ini adalah hasil koordinasi kita dengan berbagai stakeholder yang memberikan masukan. Ya. Ya, insya Allah kalau Amin. memang kondisinya menjadi lebih kondusif, ya kita akan cari lagi cara yang lebih efektif agar anak-anak kita memang lebih senang dia berinteraksi langsung dengan para gurunya ya di lapangan, melakukan kegiatan bersama-sama, tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan sekali lagi Mas Haryo, Ya. kepada seluruh para pendidik kita, prokes adalah hal yang sangat mutlak. Pelanggaran terhadap prokes ini kita akan melakukan tindakan tegas dengan menghentikan sementara tentunya kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan tersebut. Jadi bisa langsung action ya, kalau misalnya ada sesuatu langsung stop gitu ya Pak ya, tanpa ada pikir Iya, panjang langsung hajar. action, Kayaknya emang harus kita begitu tuh langsung Pak, kan stop. namanya COVID kita nggak tahu kan ya Pak ya. Tapi Betul, ngomong-ngomong Mas sebenarnya Haryo. kalau murid-murid sendiri, pengajar sendiri di SMP, SMA, SD begitu, sejauh mana Pak tingkat vaksinasi mereka Pak? Apakah sudah cukup baik atau misal masih ada PR? Ya, tentunya PR masih ada ya. Ya. Untuk tingkat vaksinasi tentunya yang sesuai oleh ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ya 12 tahun ke atas. Ya. Alhamdulillah untuk peserta didik kita ada sekitar 752.850 peserta didik yang sudah divaksin. Ya. Ya, atau sekitar 96,13%. Hampir 100% Nah, yang ya? belum ini kan pasti masih ada juga nih. Ya. Ya, ini tentunya ada 3,87% atau sekitar 30.294 peserta didik, yang tentunya ini juga dengan berbagai macam alasan ya. Yang pertama mungkin habis terkena COVID, ya lalu juga mungkin memiliki penyakit komorbid, tetapi ini akan kita sisir terus karena yang komorbid kan sudah bisa dengan vaksin Pfizer. Nah, ini terus pelan-pelan kita lakukan penyisiran kepada para peserta didik. Begitu juga tentunya kepada tenaga pendidik atau para guru kita. Alhamdulillah tingkat capaian vaksinasi kita kepada para guru sekitar 93%, atau 77.752 guru yang sudah kita vaksin. Nah, 7%-nya ini juga sedang kita lakukan identifikasi. Apabila dia memang memiliki komorbid, lalu kita kerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat, dengan puskesmas, dengan kepala suku dinas kesehatan untuk memberikan vaksin kepada para guru kita yang memang habis sembuh dari sakit atau memiliki penyakit bawaan. Tentunya koordinasi, kolaborasi kita dengan dukungan dinas kesehatan, insya Allah kita tuntaskan hingga 100%. Dan kita berharap memang anak-anak kita yang usia 12 tahun ke bawah, kita menunggu kebijakan dari Kementerian Kesehatan. Dan apabila sudah dibolehkan, tentunya kita akan langsung mengakselerasi untuk semua anak-anak kita mendapatkan vaksin ini. Gitu, Mas Haryo. Apalagi sekarang sudah ada surat edaran, Pak. Kalau misalnya yang terkena COVID itu nggak harus nunggu 3 bulan ya, Pak ya. Sebulan aja bisa langsung vaksin. Jadi ini bisa menambah akselerasi anak-anak atau pengajar untuk bisa melakukan vaksinasi begitu ya, Pak ya. 96% luar biasa nih ya. Jadi hampir 100% ya, Pak ya. Tapi kalau misalnya kita, iya betul. Kalau kita bicara mengenai kurikulum, Pak, kan ini kan hybrid ya, Pak, dari 2020 sampai 2021 begitu, ada online daring. Apakah untuk kurikulum itu ada penyesuaian, Pak, mengenai bagaimana tesnya, lulusnya dan sebagainya? Karena ini kan baru ya kita temui dalam kondisi seperti ini begitu. Gimana tuh, Pak Agus? Ya, tentunya kurikulum juga semua menyesuaikan situasi dan kondisi saat pandemi ya. Saat ini di PTM
terbatas ini tentunya kita wajibkan kepada seluruh sekolah mengajarkan mata pelajaran yang esensial, ya, yang esensial saja, lalu juga dilakukan secara hybrid, ya, antara tatap muka langsung di kelas dan dengan teman-temannya sebagian yang PJJ juga di rumah. Nah, terkait dengan kurikulum tentunya kita lakukan penyesuaian kepada para pendidik, ya, para peserta didik kita, dalam artian bahwa tidak perlu sampai harus mengejar target-target yang kira-kira memberatkan anak-anak kita. Sejak pandemi itu sudah kita lakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga tidak memaksa misalnya anak-anak harus praktek setiap hari. Ini kan tentunya apalagi pada saat kasus yang sedang tinggi-tinggi tidak mungkin juga dilakukan di sekolah. Nah, ini semua sudah disesuaikan mulai dari yang SD, SMP, SMA dan SMK. Ini juga termasuk benchmark kelulusan, ya, nilai-nilai kelulusan juga menyesuaikan kalau gitu, Pak Agus, ya? Ya, tentunya penilaian semua disesuaikan dengan pada masa pandemi ini. Iya. Oke, ini menarik sekali nih. Mungkin warga Kota Jakarta, Jabodetabek yang ingin bertanya, silakan bisa telepon ke 0215869.000 atau WA dan SMS ke 0811806543. Nah, ini juga ada pertanyaan, Pak, dari Bu Reni. Apakah sejauh ini sistem PBDB masih berlaku seperti sistem yang terdahulu yang dinilai baik atau ada perubahan? Ya, ini pertanyaan dari Bu Reni di Rawamangun, WA di Elsinta. Mungkin sekaligus juga nih masuk ke pertanyaan mengenai PBDB nih, Pak. Bagaimana, Pak Agus? Boleh. Jadi memang PPDB ini primadona, ya. Primadona, ditunggu-tunggu juga ini kan cara masuknya anak putra putri kita. Pasti ada sisipan PPDB-nya. Gimana, Pak? Iya. Jadi PPDB itu setiap tahun kita lakukan evaluasi bersama stakeholder terkait, termasuk forum, komite, orang tua murid, lalu juga organisasi-organisasi pendidikan. Ya, tentunya setiap tahun kita akan lakukan perbaikan tentunya untuk yang lebih baik lagi. Terkait dengan kebijakan PPDB, tentunya kami mengikut sertakan, ya, para ahli, para orang tua tadi perwakilannya untuk ikut di dalam penyusunan sejak awal. Dan insya Allah hal-hal yang baik akan kita pertahankan, dan apabila ada hal yang kurang tentunya akan kita perbaiki. Tetapi tentunya semua adalah untuk kepentingan anak-anak kita. Persis. Jadi akan dilakukan secara berkala evaluasi itu, Pak Agus, ya? Ya, betul. Saat ini kita mungkin dalam waktu dekat juga akan mengundang, ya, beberapa orang tua yang tadinya mungkin yang kemarin sangat kontra dengan kebijakan, kita ajak mereka, ayo berikan masukan untuk perbaikan PPDB tahun ini. Tentunya dengan sekolah negeri kita yang memang sangat terbatas di DKI Jakarta, dan tidak semua kelurahan memiliki SMP ataupun SMA negeri. Dan ini tentunya menjadi permasalahan sendiri bagi kami di DKI Jakarta, tetapi insya Allah kebijakan yang kita ambil adalah kebijakan yang tentunya untuk kepentingan masyarakat banyak. Betul. Pak Tikno di Lebak Bulus menanyakan, Pak, mungkin untuk zona yang usia itu loh, Pak, yang tua itu bisa dapat sekolah yang lebih bagus begitu katanya, dan ini menjadi kendala. Ini juga sepertinya yang tadi diutarakan oleh salah satu pendengar Elsinta, ya, Pak, ya. Jadi mengatakan bahwa putranya itu sekolah di swasta. Nah, usianya muda kalau swasta, sementara kalau kita mau masuk ke negeri usianya kan yang optimal begitu. Apakah ini tidak ada titik temu bisa menjadi win-win dari orang tua untuk bisa masukkan putra-putrinya ke sekolah negeri, Pak Agus? Ya, jadi memang itu menjadi salah satu fokus kita, ya, bagaimana agar usia ini tidak menjadi fokus yang utama. Tapi memang di dalam Kemendikbud juga disebutkan apabila memang semuanya sudah dilalui, lalu juga kuotanya sudah penuh, memang harus diurutkan berdasarkan usia, dan tentunya usianya juga masih dalam batas ambang yang ditentukan oleh Permendikbud tersebut. Jadi Pemprov DKI tidak ada yang melakukan pelanggaran di dalam Permendikbud. Tentunya kami harus mematuhi
aturan yang di atas kami. Dan tentunya sekali lagi mungkin tidak hanya di usia ya, ada di jalur prestasi. Jadi kalau usia ini mungkin hanya dizonasi memang untuk apabila memang sudah kuotanya sudah penuh, mau tidak mau seleksinya tentunya melalui usia juga. Tetapi setiap tahun kita akan perbaiki agar semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk masuk ke dalam sekolah negeri yang ada di kita. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari WA, Bu Sila Pak di Ciputat. Oh ini Ciputat masuk Tangerang sebenarnya, tapi di perbatasan Pak di Bintaro sektor 9, sektor 1 nih. Dia mengatakan gini Pak, anak saya tahun lalu, jadi tahun lalu itu anak saya nilainya bagus, tapi karena usianya muda jadi nggak dapet begitu dengan SMA yang favorit di zonanya begitu. Nah mungkin ini bisa direview kembali. Pertanyaan dari Ibu Sila, mungkin bisa dijawab Pak. Apakah memang kayak gitu ya Pak ya? Jadi orang itu nggak main pinter, anak itu nggak main pinter-pinteran, yang belajar udah gila-gilaan gitu ya, nilai udah bagus, kalah dengan temennya yang usianya lebih tua. Apa memang kayak gitu Pak? Sebenarnya tidak seperti itu Mas Haryo, Enggak, tapi memang kesimpulan masyarakat terkadang menyimpulkan seperti itu. Ya, tentunya saat ini kami di DKI Jakarta ingin tidak lagi menggunakan namanya sekolah favorit, ya sekolah unggulan dan lain sebagainya. Karena prinsip bagi Dinas Pendidikan adalah seluruh sekolah sama. Karena apa? Karena layanannya sama. Lalu juga biaya yang diberikan oleh pemerintah juga sama. Dan layanan lainnya semua sama. Sama seperti kantor kelurahan lah. Ya, tidak ada kantor kelurahan favorit, tidak ada kantor kecamatan favorit. Semuanya tetap melayani yang sama. Guru-gurunya juga memiliki kompetensi yang sama. Nah, mungkin karena sudah terlalu lama kita melakukan seleksi melalui nilai, ya tentunya ini menjadi legasi bagi kami yang saat ini sedang di Dinas Pendidikan untuk tentunya menciptakan sebuah kebijakan yang lebih merata kepada seluruh masyarakat. Karena tentunya sekolah negeri adalah hak siapa saja warga DKI Jakarta, ya tidak kaya, tidak miskin, tidak pintar, tidak bodoh, semuanya bisa menikmati di sekolah yang tentunya disubsidi oleh pemerintah. Dan ke depan tentunya kita akan melakukan perbaikan-perbaikan yang insya Allah tentunya ini lebih berpihak tentunya kepada masyarakat DKI Jakarta yang tentunya harus menikmati pendidikan yang disubsidi oleh pemerintah. Begitu Mas Aryo. Ini Pak Gatot nih anaknya mau masuk SMA di daerah Pondok Labu, Lebak Bulus Pak, berbatasan dengan Cinere Depok. Kalau di perbatasan Pak Agus, apakah ada kebijakan-kebijakan tertentu supaya anak saya bisa masuk ke SMA di Jakarta? Seperti diketahui kakak dari Pak Gatot ini adalah kakak Jakarta Pak. Apa gimana itu Pak? Hitungannya gimana? Masih bisa masuk Jakarta atau bagaimana? Ya, kalau secara faktanya dia memiliki kartu keluarga dan KTP masih di DKI Jakarta, tentunya masih bisa secara sistem ya, dia ikut sesuai dengan kakaknya yang ada yang memang belum dipindah begitu Pak. Jadi dasar kita adalah data kependudukan untuk menghitung ataupun mengikutsertakan siapa saja yang berhak menjadi warga DKI Jakarta. Ya. Jadi begitu ya Pak ya. Kondisinya kalau selama memang masih kakak Jakarta, artinya dia bisa mengakses sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Tapi kalau di perbatasan itu kakaknya bukan Jakarta, ini yang mungkin dengan cara yang berbeda begitu Pak. Caranya apa tuh Pak kalau yang seperti itu? Ya, termasuk yang luar kota atau bagaimana? Ya, saat ini memang kebijakan Pemprov DKI Jakarta karena layanan dasar kami pendidikan ini juga belum bisa melayani seluruh warga DKI Jakarta. Ya, kebijakan sejak tahun 2021 memang untuk yang bukan warga DKI tentunya tidak bisa mendaftar di sekolah DKI Jakarta yang negeri. Tapi kalau swasta tentunya bebas-bebas saja Mas Haryo. Sekali lagi karena ini terkait dengan pelayanan dasar kepada masyarakat DKI Jakarta. Jadi kami melayani masyarakat DKI Jakarta terlebih dahulu. Tapi Pak Agus, ngomong-ngomong ribet nggak sih Pak ngurusin kayak gini? Kan kalau saya lihat ya kami sebagai media mantau tuh kalau udah ada
penerimaan siswa baru begitu ya. Itu namanya berita rame banget itu ya mengenai PPDB ini. Dan saya melihat bahwa memang dalam tanda kutip Pemprov tuh agak kewalahan untuk menerima hal-hal yang kaitannya dengan PPDB. Puyeng nggak itu Pak? Gimana itu Pak Agus ngelihat Ya, ini? Mas Haryo, tentunya dinikmati saja. Nikmati ya Pak ya. Yang terpenting kita tidak melanggar aturan, Iya. semua sesuai prosedur, dan prinsip kita adalah melayani masyarakat sebaik-baiknya, begitu Mas Haryo. Jadi enjoy aja. Enjoy ya, enjoy saja. Tapi memang Pak, kalau saya lihat ya dari secara online itu, kita lihat dalam proses penerimaan peserta didik baru itu, secara online dan secara entry data dan sebagainya, ini udah agak sulit ya Pak ya, orang-orang bermain dalam tanda kutip untuk nitip dan sebagainya. Mungkin kalau 5, 6 tahun, 7 tahun yang lalu mungkin masih bisa melakukan hal itu, tapi kalau sekarang ini kayaknya tipis ya. Kadang-kadang kita juga melakukan investigasi di sekolah-sekolah, mereka itu sangat khawatir dan takut juga tuh dalam tanda kutip guru-guru yang ada di sekolah, dan dia bilang langsung ini ke pusat Pak, ini ke pusat Pak. Apa memang kayak begitu Pak Agus tuh? Ya, jadi keuntungan kita menggunakan sistem online adalah tidak bisanya intervensi ataupun kecurangan lain, ya, karena semua diakses dan semua bisa melihat, ya, semua bisa melihat, semua bisa mengakses, dan yang namanya digital itu pasti terekam, ya Mas Haryo ya. Jadi kalau misalnya pun dianggap ada kecurangan, ya kita siap diinvestigasi, dan yang namanya jejak digital itu tidak akan bisa hilang. Semua ada jejaknya, rekamnya, siapa yang melakukan kecurangan itu akan ketahuan. Dan oleh karena itu, keuntungan dilakukan secara online adalah hal seperti itu. Jadi tidak bisa ada tekanan, tidak bisa ada titipan, dan lain-lain sebagainya. Semua dilakukan secara transparan. Komit nih Pak ya, transparan intinya ya Pak ya. Luar biasa. Transparan dan ada mungkin pesan untuk warga di Kota Jakarta berkaitan dengan apa yang kita pantau sekarang ini, COVID dan juga PPDB, apa Pak Agus? Yang pertama tentunya kita harus tetap menjaga semangat ya dari anak-anak kita. Pesan kami juga kepada para pendidik adalah pandemi ini tetap belum berakhir ya, meskipun kita sudah berada pada level 1. Kehati-hatian, lalu juga kesehatan dan keselamatan warga sekolah adalah hal yang paling utama kita perhatikan, sehingga semuanya harus dengan sadar saling mengingatkan terkait dengan protokol kesehatan. Lalu kepada orang tua tentunya saat ini juga masih anak kita hybrid ya pembelajarannya, jadi kadang melalui PJJ di rumah, menggunakan gadget. Nah ini harus betul-betul kita dampingi agar mereka tentunya gadgetnya ini menjadi positif ya, tidak dilakukan untuk kegiatan ataupun hal-hal yang kurang baik. Lalu juga di masa pandemi ini peran orang tua juga sangat penting di dalam pendampingan kepada anak-anak kita. Ya, tidak hanya bisa diandalkan mungkin hanya kepada guru-guru saja, tetapi peran dari Bapak dan Ibu para orang tua ini juga sangat penting ya, tidak hanya di dalam menjaga semangat anak-anak kita, tetapi juga support bagi anak-anak dan para guru kita ya. Ini akan sangat mempengaruhi tentunya, dan tentunya kemandirian dari anak-anak kita juga kita lakukan ya dengan di era pandemi ini, karena di masa digital ini ya kita harus betul-betul memperhatikan anak-anak kita. Dan yang terakhir tentunya komunikasi yang efektif ya antara orang tua dan tentunya guru. Ya, lakukan komunikasi tidak hanya saat bagi rapot, tetapi komunikasikan dengan gurunya bagaimana anak-anak saya perkembangan belajarnya, karena memang di masa pandemi tidak bisa hanya dilakukan oleh dinas pendidikan, tapi dukungan orang tua adalah hal yang sangat penting dan mempengaruhi keberhasilan dari anak-anak kita menghadapi pembelajaran di masa pandemi yang memang belum pernah ada contohnya ya Mas Haryo. Jadi dukungan kolaborasi kita semua ini akan menentukan keberhasilan dari pendidikan anak-anak kita di masa pandemi ini. Oke Pak, ini saya kasih dukungan dengan sebuah pantun nih Pak. Janganlah tebang kayu yang basah, buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah.
semoga semuanya semakin sukses. Selamat ya Pak ya, mudah-mudahan ini masyarakat bisa terbantu dengan kinerja dari Distrik DKI Jakarta dan dalam kondisi pandemi dan nanti PPDB semuanya berjalan lancar dan semua bisa terakomodasi. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Salam untuk teman-teman di distrik dan mudah-mudahan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Mas Aryo. Ya, selamat sore. Mendengar demikian tadi Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jakarta, Agus Ramdhani, dan tentunya program Jakarta Kini Jakarta Kita akan terus bersama Anda, mudah-mudahan